rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin. Wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil. Wabnis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karim kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Yang sama-sama kita simak dan tadi dibacakan adalah dari surah An-Nisa ayat ke-36. Dan untuk menyimak kajian tafsirnya, mari sama-sama kita dengarkan kajian tafsir bersama dengan guru kita Kiai Haji Asrorun Niam. Silakan Kiai, fadhol. Terima kasih Ustaz David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab paling kenceng mudah-mudahan segera masuk surga. Amin. Tanpa hisab. Amin. Setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan 1 bulan penuh, kita keluar seperti pada saat kita dilahirkan dari rahim ibu kita, bersih tanpa dosa. Amin ya Allah. Kecuali yang suka gosip. Makanya alhamdulillah ibu-ibu sekalian dan pemirsa Ainus rahimakumullah. Alhamdulillah 1 bulan penuh kita sudah menuntaskan ibadah Ramadan kita. Dan kita disampaikan usia kita menemui seluruh Ramadan masuk ke Idul Fitri. Kembali kita berbuka dan kembali kepada situasi fitrah kemanusiaan kita. Setelah itu banyak aktivitas ibadah yang perlu dilanjutkan.
Jangan berhenti hanya karena puasa selesai. Karena puasa yang kita lakukan, qiyam Ramadan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan itu melatih dan membiasakan kita. Setelah terlatih dan terbiasa, ya jangan berhenti. Kalau berhenti nanti lupa lagi. Kalau lupa lagi nanti gosip lagi. Makanya mulai setelah masuk Idul Fitri, masuk hari kedua, hari ketiga, kita laksanakan ibadah-ibadah sunnah. Nah, salah satu jenis ibadah yang terkait dengan hubungan antar sesama adalah kandungan dari ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi. Surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa binis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kita ngaji bersama apa kandungan dari ayat itu sebagaimana dijelaskan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala ya'muru tabaraka wa ta'ala bi ibadatihi wahdahu la syarikalah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh hambanya, kepada jamaah masjid yang hadir pada kesempatan hari ini dan pemirsa Cahaya Hati seluruhnya. Bi ibadatihi wahdahu la syarikalah. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala enggak pakai sekutu. Haram hukumnya, dosa besar hukumnya kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyirku billah. Dosa syirik tidak terampuni. Jadi setelah puasa Ramadan kemudian kita masuk Idul Fitri, kita mau merecovery setelah expenses Ramadan kita keluarkan banyak ini. Beli baju baru, kemudian untuk kepentingan anak, untuk kepentingan transportasi mudik. Wah, ini butuh biaya banyak. Akhirnya kita datang ke pesugihan. Syirik hukumnya. Dan syirik itu salah satu al-kabair yang gak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa disertai dengan kesyirikan. Fa innahu wal khaliqur raziqul mun'im al mutafaddil ala khalqihi fi jami'il anati wal halat. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang mencipta, memberikan rizki, memberikan nikmat dan memberikan keutamaan kepada kita. Fa huwal mustahiqqu minhum ayyuwahiduhu. Allah berhak, punya hak untuk diesakan. Karena Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan, memberikan rizki dan juga mematikan serta menghidupkan kita. Nah, ayat yang berikutnya dikaitkan dengan al-ihsan ilal walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Hampir setara ini. Di banyak keterangan ayat, seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan antara beribadah kepada Allah dengan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Begitu mulianya orang tua. Makanya kalau kita masih punya orang tua, momentum Idul Fitri sambung silaturahim. Jangan hitung-hitung biaya. Orang tua kita seneng hanya sekedar kita hadir bersama dengan anak-anak. Syukur-syukur yang ngasih sangu, ngasih rezeki. Jangan dihitung-hitung. Orang tua kita nggak pernah ngitung pada saat memberikan susu kita, memberikan sepatu kita, memberikan sekolah terbaik bagi kita. Hubungan kekeluargaan nggak putus. Sekalipun beda agama. Sekalipun beda agama nggak putus. Tetap diminta untuk ihsan.
Bedanya kalau kepada kedua orang tua, kalau disuruh maksiat jangan dituruti, tapi jangan berkata kasar kepada kedua orang tua. Kesempatan untuk birrul walidain kalau masih ada alhamdulillah, kalau sudah tiada bukan berarti putus. Kita doakan, kita ziarahi kuburnya, kita bersihkan makamnya, kita doakan kedua orang tuanya, kita panjatkan doa di keheningan malam, kita nangis untuk kepentingan permohonan maaf dan dosa untuk kedua orang tua kita. Di samping itu kepada tetangga-tetangga kita, itu ada hak jiron, hak bertetangga yang harus kita jaga, apalagi tetangga yang punya hubungan kekerabatan. Sedekah kepada seseorang itu sebagai hubungan kebaikan, tetapi kalau sedekah kepada keluarga, zawil kurba, di situ ada kebaikan dan di situ ada hubungan silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau mau dijabarin lagi masih lebih panjang lagi ya Kiai ya. Waktunya sangat terbatas. Tapi nggak apa-apa. Kami berikan kesempatan sama ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa? Silakan Ibu. Iya, oke, silakan. Mana tadi? Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kiai, izin bertanya. Nama saya Anang Setiawati dari Majelis Taklim Nur Hijrah Duta 2 Bekasi. Yang mau saya tanyakan, bagaimana jika silaturahmi menjadi ajang persaingan satu sama lain dengan membanggakan diri masing-masing. Itu saja Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung apa ditampung? Langsung ya. Langsung. Ibu maunya langsung aja. Terima kasih. Gimana hukum silaturahim kemudian berubah menjadi ajang kompetisi. Tinggi-tinggian pangkat, mahal-mahalan jilbab, ya, tinggi-tinggian hak sepatu. Bagus-bagusan mobil. Iya, bagus-bagusan mobil. Yang hak sepatu ini ketawa, ini kayaknya pengalaman. Ya. Silaturahim bagian dari indikator keimanan kita. Rasulullah SAW mengingatkan dan menegaskan terus mengingatkan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir maka harus menyambung silaturahim. Lam di sini lamul amri yufidul wujub, menunjukkan pengertian kewajiban. Sebaliknya dosa besar itu memutus tali kekerabatan. Tugas kita adalah menyambungnya. Persoalan tersambung tidak menjadi kewajiban kita. Ada kalanya kita menyambung, orang lain yang mau kita sambung nggak mau. Nggak terjadi ketersambungan. Dosa orang yang memutus, tapi kita melakukan ikhtiar. Ya. Jangan sombong. Nah di akhir ayat ini, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jangan sombong, merasa tinggi derajatnya, nggak mau minta maaf. Dosa. Minta maaf bukan berarti salah. Nggak usah nunggu salah baru minta maaf. Minta maaf dulu itu adalah kebaikan. Begitu ada orang merasa nggak punya salah, itu membanggakan diri, saya hebat. Konsekuensinya dia akan meremehkan yang lain. Dan itu jelas nggak boleh. Ending ayat ini mengingatkan kita, jangan sombong, jangan membanggakan diri. Mulai dari urusan harta, mana lebih tinggi harta Korun dengan harta kita? Korun. Dengan mudah Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan itu harta Korun. Ibu tahu harta Korun itu berapa triliun? Itu kunci gudangnya membutuhkan gudang sendiri.
Masya Allah. Ibu nggak ada apa-apanya. Nah, gitu saja sudah. Membanggakan diri itu sesuatu yang mazmumah. Makanya silaturahim tetap jalan terus. Inti dari silaturahim itu adalah kita menyambung. Termasuk orang yang memutus dengan kita. Tugas kita adalah menyambung. Memberi maaf, nggak usah nunggu orang minta. Meminta maaf, nggak usah nunggu kita merasa salah. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Terima kasih banyak Kiai Haji Ausrul Niam. Ibu gimana, sudah terjawab ya? Alhamdulillah. Baik, jadi jangan jadi ajang Berlomba-lomba boleh, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Dan itu menjadi salah satu penanda kesuksesan puasa kita. Masya Allah. Ya. Nazaruhu ilaman dunahu fid dunya wa nazaruhu ilaman fauqahu fid dini. Melihat orang dalam urusan agamanya itu wah hebat nih, yang lebih tinggi itu. Maka kemudian kita ngejar, dia kita banggakan. Tapi kalau urusan dunia kita melihat yang lebih rendah. Kemudian kita bersyukur, tidak dengan bertepuk dada. Apaan kamu, mobil udah butut. Itu dengan ngeledek. Tapi kalau urusan dunia, alhamdulillah mobil butut-butut tapi yang penting gak kehujanan. Masya Allah. Jadi syukur kita. Ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi ya. Di hari masih dalam rangka suasana Idul Fitri ya. Memaknai Idul Fitri dan juga makna dari silaturahim. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.